Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Yang kami kasihi, dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat oleh kasih karunia Tuhan. Dan bagi mungkin saudara kita yang sakit, ya kita doakan supaya Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memimpin agar di dalam keadaan sakit pun Tuhan tetap dimuliakan. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa Surgawi, pimpinlah kami di dalam mempelajari firman-Mu. Terangilah akal budi kami dan bukakanlah hati kami, agar kami menjadi murid-murid-Mu yang baik di dalam mempelajari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Injil Markus adalah Injil yang paling pendek di antara 4 Injil yang ada di dalam Alkitab kita. Dan Injil Markus itu mengapa disebut Injil Markus? Karena di dalam manuskrip tuanya ada tulis Injil menurut Markus di situ, ya, according to Mark, ya. Jadi menurut Markus. Nah, siapakah penulis Injil ini? Bukti-bukti sejarah memberitahukan kita bahwa Markus, Yohanes Markus, yaitu yang pernah satu waktu bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas pergi ke dalam pelayanan misi. Nah, dialah orang itu. Papias, bapak gereja yang sangat awal, di dalam tulisannya menyinggung bahwa Markus menuliskan satu perkamen dari Petrus, katanya, yang tidak bersifat urut. Jadi memang Markus, Injil Markus, ciri khasnya itu adalah sangat ringkas dan tidak berurut. Irenaeus juga membuat statement bahwa sesudah kematian Petrus dan Paulus, katanya, Markus menuliskan bagi kita hal-hal yang dikhotbahkan oleh Petrus. Jadi kelihatannya Injil Markus ini adalah cuplikan khotbah Petrus yang selama di mana Markus bersama dengan Petrus, Markus sudah banyak mendengar itu. Jadi ini cuplikan khotbahnya. Dan Clement dari Alexandria, Origen, Jerome, dan semuanya berkata bahwa Markus menuliskan Injil dari persekutuannya dengan Petrus, dari pelayanannya yang bersama-sama dengan Petrus. Dan memang di dalam manuskrip Injil Markus terdapat kata-kata Injil atau kabar baik menurut Markus. Tetapi semua orang tahu bahwa Markus mencatat semua ini dari kumpulan khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Sedangkan bukti-bukti internal kita bisa melihat di mana ada indikasi-indikasi ke sana, ya. Yaitu bahwa kalau kita lihat di Injil Markus pasal yang ke-14, di situ hanya Injil Markus yang mencatat bahwa ada seorang muda yang lari tunggang langgang sampai telanjang. Di Injil lain tidak ada, dan banyak teolog memperkirakan bahwa itu adalah Markus yang lari tunggang langgang waktu itu, karena dia masih anak remaja. Dan kemudian rumah di dalam Markus pasal 14 ayat 12 sampai 16 mengenai ruangan yang dipakai untuk perjamuan, dan penulis berkata bahwa dia saksi mata di situ. Nah, sangat mungkin rumah mereka lah yang dipinjam, karena rumah mereka cukup besar, ya, di Yerusalem. Jadi rumah mereka lah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk perjamuan terakhir itu. Dan masih ada banyak lagi ini yang mengindikasikan itu. Misalnya penampakan malaikat yang secara personal dan khusus kepada Petrus hanya dicatat di dalam Injil Markus saja, karena Markus mendengarnya dari Petrus, sehingga pencatat Injil yang lain tidak ada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lalu kapankah Injil Markus ini dicatat? Teolog-teolog liberal, oleh karena terpengaruh konsep evolusi, mengatakan bahwa ini Injil yang pertama. Padahal ini tidak mungkin. Mengapa? Karena sampai pada Kisah Rasul pasal yang ke
14 di mana Paulus sudah bertobat dan lain sebagainya, itu mereka berjalan menuju ke pelayanan misi. Pada waktu itu Markus masih belum cukup dewasa malah, sehingga ikut mereka jalan di dalam Kisah Rasul pasal 13, kemudian sampai di Siprus saja, kemudian pulang. Jadi itu mustahil bahwa Injil Markus duluan ditulis. Bahkan banyak teolog yang lebih teliti melihat bahwa Injil Markus ditulis memang sesudah kematian Petrus, ya. Sesudah kematian Petrus, jadi Injil Markus itu ditulis, ya. Nah, di bagian awal dari hidup Markus, dia seorang anak yang manja. Pada waktu bersama dengan Paulus saja dia anak yang manja. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, ya, ke-15 perikop terakhir, itu Paulus sempat ribut dengan atau berselisih faham dengan Barnabas gara-gara Barnabas ingin membawa Markus, sementara Paulus menganggap dia belum cukup dewasa untuk menjadi teman pelayan sebagai misioneri waktu itu, sehingga Paulus tidak mau membawa dia. Berarti sampai pada tahun ini, di mana perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua, Markus masih belum mungkin menulis sebuah Injil. Jadi para teolog itu hanya terpengaruh, para teolog liberal hanya terpengaruh oleh konsep evolusi, ya, yaitu konsep evolusi from simple to complex, ya. Jadi dari hal-hal yang simple ke hal-hal yang kompleks, atau dari sederhana menuju ke sempurna. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu kapankah sebenarnya Injil Markus ini kira-kira ditulis? Nah, kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang terakhir, yaitu pasal 5, di situ ada namanya disebut, katanya ayat yang ke-13, salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Nah, memang setelah di bagian akhir dari hidup Petrus, dia sempat pelayanan ke Babylon kelihatannya, dan dia jalan ke banyak tempat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Babylon ini adalah sebenarnya kiasan supaya tidak bisa dilacak oleh musuh. Tetapi yang jelas di sini adalah Markus bersama dengan dia. Setelah Markus berjalan bersama Barnabas, rupanya dia didewasakan oleh Barnabas yang sempat selisih faham dengan Paulus, ya. Akhirnya Markus betul-betul menjadi seorang pelayan Tuhan yang dewasa, dan dia sempat, ya, melayani bersama Petrus, dan ini adalah buktinya. Dan sebenarnya karena saking seringnya dia mendengar Petrus khotbah, dan kemudian dia mensarikan bagi kita khotbahnya Rasul Petrus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh adalah sebuah catatan nyata dari seorang saksi mata, yaitu Petrus. Walaupun, ya, sesungguhnya ini tidak terlalu sistematis dan tidak terlalu berurut, ya, tetapi sebenarnya kita lihat, ya, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat indah, di mana Tuhan mau ada catatan, tidak terlepas atau tidak masalah itu sebenarnya berurut atau tidak, ya, atau sistematis atau tidak. Sejarah yang penting itu adalah itu fakta. Jadi bukan rekayasa, itu yang paling penting. Oleh sebab itu yang terpenting dari Injil itu adalah sebuah fakta, catatan, ya. Dan sebenarnya kepada siapakah ini Injil Markus ini dituju? Kelihatannya Injil Markus ini dituju kepada orang Roma, di mana di dalam Injil Markus, ya, itu ada disebutkan satu orang yang namanya Rufus, ya, yaitu di pasal 15 ayat yang ke-21, ya, di situ Kirene, Simon orang Kirene yang sempat memikul salib Tuhan Yesus, di sini dikasih tahu bahwa itu adalah ayahnya Alexander dan Rufus, ya, yang baru datang dari luar kota.
Dan ada banyak menyebut nama-nama Romawi di sini. Rufus ini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma itu dikatakan di situ, ayat Roma pasal 16 ayat 13, ada salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Nah, rupanya Rufus itu adalah jemaat di Roma, ya. Jadi pada waktu itu Simon dari Kirene itu mungkin kemudian setelah membantu memikul Tuhan Yesus sempat bertanya-tanya juga, ini siapa ini orang yang disalibkan, yang dimana saya dipaksa untuk memikul salibnya, dan kemudian ia menjadi percaya. Dan Rufus itu rupanya anaknya kemudian menjadi pelayan Tuhan, dan dia berteman dengan Markus juga. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat sekarang, kita masuk ke dalam pembahasan Injil Markus. Dan sekarang ini kita mau membaca dari ayat 1 ya hingga ayat yang ke-13 ya, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Oke. Silakan Pak Alkitab Buku akan membantu kita membaca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkukkan dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Oke pendengar radio berita klasik yang kami kasihi, kita lihat di sini betul Injil Markus adalah sebuah catatan ringkas sebenarnya. Jadi hasil cuplikan semacam wartawan mencatat peristiwa-peristiwa yang dia dengar atau yang dia lihat. Jadi Markus mencatat apa yang disampaikan oleh Petrus dalam khotbahnya, karena Petrus selalu mengkhotbahkan apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia dengar langsung dari Tuhan Yesus. Jadi Injil Markus ini dimulai dengan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Ya, Injil ya. Petrus selalu menyerukan Injil. Jadi inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus katanya. Satu indikasi juga bagi kita bahwa Injil itu dimulai sejak kapan? Injil itu dimulai sejak Yohanes Pembaptis membaptis orang. Yohanes Pembaptis muncul dan berseru. Yohanes Pembaptislah pemberita Injil yang pertama. Yohanes Pembaptislah yang memulai satu era baru, yaitu era kita menyembah di dalam hakikat. Dan Yohanes Pembaptislah yang mengakhiri era perjanjian lama, yaitu era Taurat dan Nabi. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 16, di situ jelas sekali dikatakan, dan juga di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13, di situ jelas sekali dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah yang mengakhiri masa Taurat dan Nabi, dan juga dia yang memulai masa jemaat atau masa gereja, yaitu masa ibadah di dalam roh dan kebenaran. Jadi jikalau bukan Yohanes yang memulai,
atau jikalau Injil bukan dimulai dari Yohanes, jikalau gereja bukan disetat dari Yohanes Pembaptis, maka kita akan menghadapi masalah, ya, yaitu di mana dikatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berhenti sejak Yohanes, lalu sesudahnya masa apa? Nah, jelas di mana Taurat dan nabi berhenti sejak tampilnya Yohanes di situ, maka disitulah Injil di start. Oleh sebab itu gereja mulai sejak Yohanes memberitakan Injil dan ada orang percaya yang dibaptiskan. Dan ayat 2 dan 3 itu adalah kutipan dari dua orang nabi, yaitu Nabi Maleaki dan Nabi Yesaya. Di situ mengenai orang yang berseru-seru yang membuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberitakan isi beritanya adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, seruan Yohanes Pembaptis itu adalah seruan bertobat. Dan memang dia ada berkata di dalam Injil Matius bahwa akan datang dia yang kemudian daripada aku, yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, katanya, ya. Tidak layak. Di sini juga dia ada katakannya, inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia. Jadi Yohanes menyerukan pertobatan dan kemudian dia menunjuk kepada Yesus. Dia menunjuk bahwa sesudah dia akan datang yang lebih berkuasa daripadanya, yaitu membuka tali sepatunya, tali kasutnya saja dia tidak layak. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya setiap orang yang datang bertobat yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu, jikalau mereka mendengar khotbah Yohanes Pembaptis dengan baik, ya, dengan seksama, maka mereka pasti akan sungguh-sungguh mencari tahu siapa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Siapa sesungguhnya yang dia membuka tali kasutnya saja tidak layak. Jadi siapa dia itu? Dan jikalau mereka ingin percaya kepadanya, maka mereka harus mencari tahu. Dan tentu orang yang mencari tahu adalah orang yang percaya kepada Yohanes. Oleh sebab itu, menerima Yohanes sebagai suara orang yang berseru-seru yang dinubuatkan oleh Yesaya maupun Maleaki, itu adalah urgent sekali. Artinya itu sangat penting. Jikalau seseorang tidak menerima kesaksian Yohanes, dia tidak akan menerima Yesus Kristus. Sebaliknya juga sama, siapapun yang tidak menerima Yesus Kristus tidak akan menerima kesaksian Yohanes. Jadi ini adalah yang timbal balik. Jadi kesaksian Yohanes adalah kesaksian yang, ya, menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan jikalau siapapun juga menerima kesaksian Yohanes, maka dia akan menerima Yesus Kristus juga. Dan kita lihat Yohanes di Injil Matius yang sudah kita bahas, dia membaptis banyak orang datang kepadanya. Dan pada waktu itu datang juga Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus datang dan dia dibaptis oleh Yohanes. Di sini di Injil Markus dikatakannya sedemikian ringkas bahwa Yesus, ya, datang Yesus dari Nazaret, ya, di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Karena Yohanes membaptis di Sungai Yordan yang di sekitar Yerusalem, ya, artinya di daerah Yudea di situ. Tuhan Yesus datang dari utara, dari Galilea, dan ia melihat langit terkoyak, ya. Yohanes langsung melihat langit terkoyak, Roh Kudus yang seperti burung merpati turun ke atasnya, dan kemudian dia mendengar suara dari sorga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, ya. Jadi ada kesaksian dari sorga tentang siapa yang sedang dibaptis ini. Memang Yohanes sudah dikasih tahu bahwa orang yang kau baptis, yang engkau lihat ada Roh Kudus turun ke atasnya, dia itulah Sang Juru Selamat, dan dia itulah alam pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya Yohanes berkata bahwa untuk membuka tali kasutnya, untuk membuka tali sepatunya saja, Yohanes bilang dia tidak layak. Jelas itu bukan manusia, itu bukan Musa, itu bukan Elia, ya, itu bukan salah satu dari para nabi, yang dimana Yohanes merasa sangat hina di hadapannya. Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi yang sedang mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia, dan supaya dia bisa menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dengan cara yaitu dihukumkan menggantikan manusia di atas kayu salib.
Jadi pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kemudian Markus mencatat bahwa pencobaan di padang gurun. Kalau di Injil Matius kita sudah mempelajarinya, di mana pencobaan di padang dicatat lebih detail, tetapi di sini di dalam Injil Markus hanya dicatat dengan singkat saja. Jadi ini merupakan, memang seperti saya katakan semula, ini adalah ringkasan khotbah, ya, cuplikan Markus terhadap khotbah-khotbah Petrus yang pernah didengarnya. Jadi pencobaan di padang gurun katanya sesudah, ya, Yohanes Pembaptis membaptiskan dia, maka Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan di padang gurun itulah ia tinggal katanya 40 hari 40 malam, ya, sehingga dia tidak makan, ya, tetapi dia minum, ya. Karena di dalam Injil Matius ada dikatakan bahwa maka laparlah dia, tetapi tidak berkata dan hauslah. Dan memang kita tidak mungkin tidak minum 40 hari 40 malam, tetapi kita, ya, artinya 40 hari 40 malam kalau tidak makan kita masih bisa kuat. Dan itu saya pernah membaca di koran, pembangkang Irlandia Utara yang mogok makan itu sampai 68 hari baru meninggal, ya. Jadi tidak makan sama sekali 68 hari baru meninggal. Tetapi Tuhan Yesus dia memang kuat sampai 40 hari 40 malam tidak makan. Namun Anda bisa bayangkan betapa laparnya 40 hari 40 malam tidak makan. Dan kemudian iblis datang mencobainya, ya. Dan di sini tidak dikatakan bagaimana cara iblis itu mencobai Tuhan Yesus, hanya berkata bahwa iblis datang mencobainya. Nah, di dalam Injil Matius dan Injil Lukas dijelaskan lebih detail bagaimana proses pencobaan itu dilakukan oleh iblis, yaitu menyuruhnya untuk merubah batu menjadi roti, ya. Dan Tuhan Yesus sudah melawannya, dan itu sudah kita bahas di dalam Injil Matius. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya Tuhan Yesus berada di antara binatang-binatang liar katanya. Kemudian sesudah pencobaan maka datanglah malaikat-malaikat untuk melayani dia. Jadi ini memang ringkasan, ya. Kita kalau mau membaca tentang proses pencobaan Tuhan Yesus ada di dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas di situ. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah fakta. Jadi Petrus memberitahukan kepada Markus di dalam khotbahnya, ya, sehingga Markus mencatatnya. Dan sekali lagi saya katakan bahwa yang dipentingkan di dalam catatan sejarah, ya, itu bukan masing-masing punya detail, tetapi yang Tuhan Yesus mau pentingkan, yang Allah mau di dalam catatan sejarah ini adalah bahwa ini benar terjadi, gitu, ya. Bahwa apa yang dicatat di dalam keempat Injil ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang disaksikan oleh 4 orang. Oke, pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kembali lagi kita melihat Injil Markus pasal 1. Hari ini kita akan membaca lagi dari ayat 14 sampai dengan ayat 20, ya, ayat 14 sampai dengan ayat 20. Silakan Pak Alkitab Buku membantu kita membacanya. Sesudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Oke. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di sini ayat 14 dan 15 berkata bahwa sesudah Yohanes ditangkap, ya. Jadi ini betul-betul diringkas, sesudah Yohanes
ditangkap, di mana penangkapan Yohanes kalau kita baca di dalam Injil Matius itu jauh lebih lengkap, bahwa Yohanes ditangkap oleh Herodes, masih dikurung dulu, kemudian putri dari Herodian, yaitu istrinya yang dia rebut dari saudaranya, menari dan menyenangkan hatinya, kemudian disuruh minta apa, dan putri itu dihasut oleh ibunya dan minta kepala Yohanes Pembaptis, sehingga Yohanes Pembaptis dipenggal oleh Herodes dan kepalanya diberikan kepada seorang putri, ya mungkin yang masih kecil, ya Anda bisa bayangkan. Nah, katanya sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Nah, artinya sesudah Yohanes ditangkap dan kemudian dibunuh, maka Yesus pergi ke Galilea, dia ke sana dan dia memberitakan Injil, katanya, memberitakan Injil. Katanya, waktunya telah genap, ya. Artinya Anda bisa lihat bahwa utusannya saja sudah ditangkap, ya. Bayangkan, jadi situasinya sekarang sudah, artinya sudah semakin sulit. Nah, orang-orang Yahudi tidak menentang pembunuhan Yohanes Pembaptis. Mereka tidak berkata kepada Herodes pada waktu Yohanes ditangkap itu bahwa dia adalah seorang nabi, dia harus dilepaskan dan lain sebagainya. Mereka ternyata tidak, ya. Ini kelihatannya para imam-imam dan para ahli Taurat segala macam hanya sibuk dengan urusannya, hanya sibuk dengan bagaimana dia lebih dihormati, bagaimana hidupnya lebih ini mewah, lebih menyenangkan dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli kepada kebenaran, mereka tidak peduli seorang nabi sedang dikurung, ya. Apalagi mereka tidak peduli dia dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dan karena utusannya sudah diperlakukan demikian, Tuhan Yesus tahu bahwa sikap hati dari orang-orang Yahudi pada saat itu tidak menyambut kedatangan seorang Mesias. Mereka tidak rela menghadapi kenyataan kedatangan seorang Mesias. Tetapi sekarang Tuhan Yesus ingin membangun jemaatnya, untuk membangun satu kumpulan orang yang akan bersaksi terus bagi kemuliaan namanya. Nah, oleh sebab itu dia pergi ke Galilea di utara di sana, ya, di danau itu, dan katanya dia memberitakan Injil dan berseru, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, ya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Apa beda kerajaan Allah dengan kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu adalah yang di sorga, sedangkan kerajaan Allah itu meliputi sorga dan dunia. Artinya kalau menyinggung kerajaan sorga itu yang ditekankan itu adalah lokasi, sedangkan jikalau menyinggung kerajaan Allah yang ditekankan itu adalah wilayah kekuasaan atau lingkup kekuasaan Allah, adalah kerajaan yang bersifat rohani. Jadi pemberitaan Injil diserukan. Pemberitaan Injil Tuhan Yesus sama dengan pemberitaan Injil Yohanes, di mana seruan Yohanes juga Injil, ya, kabar baik dari Allah. Percayalah kepada Injil atau kabar baik, ya. Jadi kabar baik tentang keselamatan sebenarnya. Dan di sini dari ayat 16 sampai dengan ayat 20, Petrus menyampaikan atau Markus mencatat apa yang disampaikan oleh Petrus mengenai peristiwa di mana mereka pertama-tama dipanggil, ya. Ini juga sebuah ringkasan. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 5, di situ jauh lebih detail lagi pencatatannya tentang bagaimana proses Tuhan Yesus memanggil Petrus ini, bagaimana dia meminjam perahunya dan berkhotbah dari perahunya. Kemudian sesudah itu Tuhan Yesus suruh dia menolak ke tempat yang agak dalam dan menebarkan jalannya. Dan disitulah sebenarnya Simon Petrus ini terpukau dan menjadi penjala manusia, ikutlah aku maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ternyata mungkin pemanggilan Tuhan Yesus terhadap Petrus mereka itu bukan satu kali begitu, tetapi karena Petrus dan teman-temannya tinggal di sekitar Danau Galilea, jadi Tuhan Yesus sudah lewat di sana berkali-kali berkhotbah dan sudah melihat mereka dan sudah pernah memanggil mereka, sudah bercakap-cakap dengan mereka dan melalui proses pinjam perahunya dan lain sebagainya. Nah, kalau semua cerita itu digabungkan maka akan semakin lengkap, ya. Itulah kegunaannya Injil itu dicatat rangkap 4, yaitu
untuk menjadi saksi bahwa apa yang dicatat itu benar-benar terjadi. Jadi kalau dicatat oleh satu orang saja, kita tidak tahu bahwa itu hanya cerita rekayasa untuk kepentingan tertentu atau bukan. Nah, ini akan sulit. Tetapi di sini kita lihat, ya, dia memanggil Simon dan Andreas, ya. Kemudian dia berkata, ikutlah aku, ya, maka aku akan jadikan kalian penjala manusia, ya. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia, katanya. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga bertemu dengan Yakobus, ya, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya. Nah, dan mereka katanya sedang membereskan jala di dalam perahu, ya. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, ya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Jadi mereka mengikut Yesus, ya, bersama-sama dengan Simon Petrus dan Andreas, dan ayahnya terpaksa bekerja sendiri bersama dengan orang-orang upahan. Ya, ternyata ayah mereka tidak marah-marah, ya. Nah, banyak orang Kristen zaman sekarang ini anaknya mau jadi hamba Tuhan, ini orang tuanya marah-marah besar, gitu, ya. Anaknya mau disuruh cari duit saja, katanya. Ternyata Bapak Zebedius ini seorang bapak yang penuh hikmat. Nah, anaknya ikut Tuhan Yesus jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga. Ya, mungkin untuk satu waktu nggak dapat ikan lagi, gitu, ya, nggak ikut menjala, dan bisa jadi ekonomi mereka agak sedikit sulit karena Yakobus dan Yohanes itu tidak bekerja, sudah ikut Tuhan Yesus. Tetapi kalau dilihat dari jangka panjang, apalagi setelah sekian ribu tahun sekarang ini, ya toh. Nah, kalau mereka berdua tidak ikut Tuhan Yesus, hari ini kita tidak tahu ada orang yang namanya Yakobus dan Yohanes dan lain sebagainya. Dan ketahuilah bahwa banyak manusia di muka bumi ini telah mendapat berkat dari tulisan Yohanes, ya. Banyak yang telah diselamatkan melalui tulisan Yohanes, dan tentu Yakobus yang adalah martir rasul pertama itu adalah luar biasa sekali, seorang pemberani, ya, seorang pemberani yang memberitakan Injil kepada Herodes dan yang sungguh-sungguh tidak gentar, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekarang ini, kita baca yang berikut, ya. Yang berikut dari ayat 21, ya, dari ayat 21 sampai dengan ke 34, ya. Dari ayat 21 sampai 34. Silakan Pak Alkitab Buku membaca untuk kita. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Satu ajaran baru." Ia berkata dengan kuasa. Roh jahat itu pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di segala penjuru di seluruh Galilea. Ya. Maaf. Ya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia di seluruh penjuru Galilea. Keluarlah dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat mereka tiba di Kapernaum, katanya. Kapernaum memang juga di seputar Danau Galilea, dan satu kesempatan di mana Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat mengajar,
ya, yaitu sinagog-sinagog. Dulu sebelum pembuangan ke Babel, orang Yahudi tidak memiliki sinagog di kota mereka, jadi hanya ada Bait Allah di Yerusalem. Setiap laki-laki di atas umur 12 tahun itu harus pergi ke Yerusalem paling kurang 1 tahun 3 kali. Dan mereka menyadari bahwa sangat kurang 1 tahun hanya 3 kali. Oleh sebab itu sepulang dari pembuangan Babel, atas pimpinan Esra, terjadi kebangunan rohani di kalangan orang Yahudi, dan dibangunlah sinagog di mana-mana, di tiap-tiap kota, bahkan di kota bangsa lain. Kalau ada kumpulan orang Yahudi, maka mereka membangun sinagog. Nah, sebenarnya dengan demikian, maka iman mereka kepada Tuhan, maka kesetiaan mereka itu semakin baik. Ya, namun cuman mereka beribadah secara simbolik tanpa mengerti makna ibadah itu. Jadi mereka melakukan ibadah simbolik, di mana ibadah simbolik itu sebenarnya menunjukkan atau mengingatkan tentang janji Allah akan juru selamat. Dan ketika sang juru selamat yang dijanjikan itu tiba, mereka tidak memahami, mereka tetap melakukan ibadah simbolik, bahkan telah menjadikan ibadah simbolik itu semacam sesuatu yang diagung-agungkan dan terlalu dihormati, lebih dihormati daripada Allah. Jadi ibadah itu lebih dihargai, lebih dihormati dari Allah yang dimana ibadah itu merujuk, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan ketika dia mengajar di sinagog itu, dia mengajar sebagai orang yang penuh kuasa. Ya, karena dia Allah yang sekarang ini mengajar, datang, ya. Selama ini dia mengutus nabi, ya, di masa yang lalu dia mengutus nabi dan lain sebagainya, dan guru-guru diangkat untuk mengajar. Sekarang dia sendiri datang mengajar. Wah, sebenarnya berbahagialah orang di Kapernaum itu yang mendengar langsung pengajarannya. Dan pada waktu itu juga katanya di situ ada orang yang kerasukan roh jahat, dan kemudian Tuhan Yesus, ya, menyembuhkannya. Sebelumnya roh itu sempat berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah," katanya. Jadi roh jahat tentu kenal dia, ya, karena roh jahat itu asalnya dari malaikat, dan malaikat tahu siapa dia sebenarnya. Oleh sebab itu mestinya manusia yang lain itu menerima, kalau tidak menerima kesaksiannya Yohanes Pembaptis, mereka bisa juga sedikit disentakkan oleh kesaksian roh jahat yang mengenal dia dan berkata bahwa dia adalah yang kudus dari Allah. Dan Tuhan Yesus kemudian mengusir roh itu keluar dan menyuruhnya diam, ya. Mengapa Tuhan Yesus suruh roh itu diam? Karena Tuhan Yesus mau menyelesaikan pekerjaannya dulu. Karena Tuhan tahu bahwa ini hati orang-orang Yahudi ini tidak siap, atau mereka tidak bisa menerima kehadiran Mesias, ya. Setelah dia melayani 3,5 tahun pun mereka masih tidak rela menerima dia sebagai Mesias setelah menyaksikan begitu banyak mujizat yang dilakukan, apalagi baru start, gitu. Karena mereka tahu persis, ya, dia itu penduduk Nazaret, bapaknya itu Yusuf, ibunya Maria, dan saudaranya, saudara kandungnya itu ada sejumlah orang di tengah-tengah mereka. Jadi sangat sulit sekali bagi mereka untuk sampai bisa menerima betul bahwa dia adalah Mesias. Diperlukan satu kerendahan hati dan hikmat dari Allah untuk bisa memahami, bisa merendahkan hati untuk menyambut bahwa inilah Mesias. Anda bayangkan kalau bandingannya sekarang, ya toh, tiba-tiba salah satu orang dari kompleks di mana Anda tinggal dan berkata bahwa dia adalah Tuhan. Wah, mungkin saya pikir orang-orang akan terheran-heran, dan memang sekarang kan tidak mungkin. Tetapi sebenarnya waktu itu mereka sedang menantikan juru selamat. Dan cuman mereka tidak membaca Alkitab dengan baik. Mereka tidak menyadari bahwa Mesias itu akan datang, dan dia dilahirkan di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, dan lain sebagainya. Mereka tidak menelusuri itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan suruh mereka diam, karena kalau dengan baru start melayani dia sudah terang-terangan berkata dia adalah Mesias, maka dia akan jauh lebih cepat lagi dihabiskan oleh orang-orang Yahudi dan Farisi dan ahli-ahli Taurat, imam-imam yang merasa kepentingan mereka ini terusik, gitu. Jadi akhirnya iblis itu keluar dari orang itu.
Nah, katanya orang-orang semuanya takjub, ini pengajaran apa ini ya? Pengajaran baru katanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru ya di seluruh daerah Galilea itu. Ya, jadi sekitar Galilea semuanya orang jadi ya beritanya tentu sangat cepat sekali tersebar. Ya toh, satu orang ke berapa orang, akhirnya ya mungkin ada tambah ada kurang. Jadi ini belum sebuah cerita tentang Tuhan Yesus yang benar pada waktu itu. Oleh sebab itulah diperlukan Injil yang bersifat tertulis. Kalau di tangan kita tidak ada Injil yang tertulis, mungkin hari ini kita akan sulit untuk mengerti kebenaran, karena kalau disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi yang lain, waduh, nggak tahu lagi sudah ditambahin sampai bagaimana atau dikurangin sampai ya tinggal segimana gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian katanya mereka pergi ke ini, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, ya Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon. Rumahnya Simon adalah seorang yang tinggal penduduk Kapernaum ini ya. Simon penduduk Kapernaum, dan ibu mertuanya katanya sedang sakit ya. Nah, ini Simon ini punya ibu mertua. Ini gereja Roma Katolik itu ngaco sengaco-ngaconya bilang Petrus tidak pernah kawin ya. Ini mana mungkin di muka bumi ini ada orang yang bisa punya mertua nggak kawin, itu bagaimana ya? Kita jadi bingung dengan mereka itu ya. Dan pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini sekarang, nah, ibu mertua Tuhan Yesus langsung disembuhkan oleh Tuhan Yesus ya. Dan mungkin ibu ini tadinya sempat merasa bahwa waduh, ini mantu saya tinggalkan istrinya, putri saya, dia pergi ikut orang itu yang datang dari Nazaret yang ngajar itu, sampai dia nggak mau jala ikan lagi. Wah, ini bisa kacau ini, kita bisa kelaparan ini ya. Mungkin bisa marah-marah juga ya know? Tetapi sekarang ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dia dari sakit hanya dengan pegang tangannya dan suruh dia bangun dan lenyap semua penyakitnya, demamnya, dan dia pun ya tersentak dan bahkan melayani Tuhan Yesus katanya. Setelah sembuh dia melayani Tuhan Yesus ya. Karena apa? Karena dia menikmati itu. Dan kali ini pasti dia setuju sekali mantunya itu pergi ikut Tuhan Yesus ya, melayani Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Dia pasti setuju sekali, dan bahkan mungkin dia akan menghibur putrinya. Ya tabahlah, biarlah suami kamu ikut di sana ya. Dia adalah seorang yang sangat hebat, Yesus orang juru selamat, Mesias. Mudah-mudahan ibu mertuanya mengerti ya secara kerohanian. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita membaca lagi perikop berikutnya dari ayat 35 ya sampai dengan selesai ya, sampai dengan ayat yang dari ayat 35 sampai 45 dari Markus pasal 1. Silakan Pak Alkitab buku. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, di kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dan dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitahukannya peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru.
Ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat perikop pertama yang judulnya Yesus mengajar di kota-kota lain, katanya. Jadi pagi-pagi benar, katanya, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, Tuhan Yesus selalu mencari tempat yang sunyi berdoa, bukan seperti ada konsep sebagian orang yang masih berdoa di atas bukit, di dalam gua, ya. Bukan, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi berdoa karena dia memang tidak ada tempat yang layak di muka bumi, rumah yang agak private begitu, tidak. Karena dia sendiri berkata bahwa anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya bahkan. Dan murid-muridnya akhirnya menyusul dia di sana, ya. Kelihatannya mereka waktu itu masih pulang ke rumah masing-masing, ya. Kemudian besoknya mereka datang mencari Yesus begitu. Jadi karena tidak ada asrama untuk mereka, ya toh pasti mereka ya sudah malam, ya mereka pulang ke rumah masing-masing begitu. Petrus pulang lagi ke istrinya, ya. Dan akhirnya pagi hari mereka cari dia lagi. Dan ketika mereka menyusul dia, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ya memang, ya, karena beritanya menyebar kemana-mana bahwa dia sudah menyembuhkan orang sini-gini dan sebagainya. Ya pasti orang mencari dia semuanya. Dan ya marilah kita pergi ke tempat yang kota yang lain, katanya, ya Tuhan Yesus, ya, karena dia ingin memberitakan Injil ke setiap kota. Oleh sebab itulah maka dia melarang iblis segera membongkar identitasnya itu, karena dia ingin memberitakan Injil ke berbagai kota. Kalau segera itu identitasnya dibongkar dan dia tidak bisa pergi kemana-mana lagi karena banyak orang datang untuk mendesak-desak ikut dia, cuma mau mendapatkan kesembuhan jasmani saja, dan dia tahu bahwa semua itu tidak menandakan bahwa mereka itu cinta kebenaran, hanya merindukan berkat jasmani saja, dan dia tahu persis. Dan kemudian imam-imam kepala tidak bisa terima keberadaannya, dan itu bahkan akan mempersulit pelayanannya. Dan kita lihat di sini dia mengusir banyak setan juga, dan semuanya itu dia lakukan untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang Mesias. Dan kita lihat di sini kemudian perikop ayat 40 sampai 45, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, katanya. Nah, tergeraklah hatinya melihat orang itu, katanya, karena orang itu begitu percaya kepadanya. Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya. Ini tidak lumrah biasanya menjamah orang sakit kusta, tetapi itu sengaja dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menjamahnya, ya. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu setelah dijamahnya. Kemudian katanya, dia pesan kepada orang itu, jangan engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi engkau pergi perlihatkan kepada imam-imam dan melakukan persembahan untuk pentahiranmu, persembahan. Memang di dalam Imamat 14 di situ ada diberikan aturan kalau seorang sakit kusta diidentifikasi sakit kusta, maka orang itu harus dikucilkan oleh masyarakat, ya, supaya tidak menular kemana-mana begitu. Tetapi kemudian jikalau dia disembuhkan atau dia telah sembuh, maka nomor satu, orang yang sembuh dari penyakit kusta itu harus datang kepada imam untuk memperlihatkan bahwa betul nih saya sudah sembuh nih, lihat nih, ya. Dan imam harus periksa betul-betul, ya, sekujur tubuhnya semuanya. Dan ternyata kalau dia sudah sembuh, imam harus menyatakan oke, dia sudah sembuh, dan mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan karena dia telah sembuh. Nah, inilah sebabnya Tuhan Yesus bilang kepada orang yang sakit kusta ini, kamu nggak perlu ngomong sama orang-orang, kamu pergi, ya, dan kasih lihat kepada imam-imam bahwa kamu ini sudah sembuh. Ya, tentu pergi ke Yerusalem, ya, bahwa kamu sudah sembuh, dan kemudian persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Musa itu. Dan tetapi orang ini, ya ini orang ini betul sudah ditolong, ya, malah tidak taat. Nah, pendengar lihatkah di sini, ya, di mana
Ini orang-orang yang tidak ngerti kebenaran, orang-orang yang mengambil keuntungan atas kehadiran Tuhan Yesus. Lihatlah mereka, jangankan mau cinta kebenaran, orang yang barusan menyembuhkan mereka pun tidak dicintai, ya, tidak dikasihi dan tidak dihormati sehingga perlu mentaatinya. Nah, banyak orang demikian, ya, terutama mereka yang datang kepada Yesus hanya karena untuk disembuhkan dari sakit penyakit dan lain sebagainya. Ini bukan orang-orang yang cinta kebenaran, ya. Ini orang-orang yang hanya untuk mencari keuntungan jasmani. Dan biasanya juga, ya, hamba-hamba Tuhan, pendeta yang melakukan yang demikian juga itu penuh dengan maksud hati untuk mendapatkan keuntungan saja, keuntungan jasmani. Nah, kita lihat, ya, akibat dari perbuatannya ini di penghabisan dari perikop ini berkata bahwa ini Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota, ya. Jadi karena ulah orang itu sehingga Yesus tidak dapat lagi dengan terang-terangan masuk ke dalam kota, ya. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, ya. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru sehingga dia tidak bisa lagi mempersiapkan murid-muridnya. Dia sulit untuk mengajar mereka karena dia dikerumunin orang terus menerus begitu, ya, sampai makan juga nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pembahasan kita sampai di sini. Besok kita akan teruskan di pasal 2. Kalau Anda mendapat berkat dari Through the Bible, dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu, maka beritahukanlah kepada teman-teman Anda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang dicatatkan oleh Markus bagi kami, sehingga walaupun ringkas, kami tahu dia sangat berguna. Dia meneguhkan iman kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.